Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast yang berbahagia, selamat datang kembali di Ruang Hati. Sebuah ruang yang membahas berbagai permasalahan terkait parenting, finansial, kesehatan, dan berbagai permasalahan terkini lainnya dari hati. Bersama saya, Rohila Farida. Tidak terasa, kita sudah ada di penghujung tahun 2021. Bagaimana tahun ini? Semoga membawa kebahagiaan dan kenangan yang indah bagi kita semua ya. Atau kalaupun ada luka dan kesedihan, semoga menjadi hikmah dan pelajaran yang semakin menguatkan kita. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai topik parenting, yaitu cinta untuk anak broken home. Apa dan bagaimana? Kita akan mengupasnya bersama narasumber kita, Ibu Kiki Saleh yang sudah terhubung di ujung sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Ella? Alhamdulillah kabar baik. Semoga Ibu juga kabarnya baik di sana ya. Ya Allah, amin. Amin. Ibu, selamat bergabung kembali di Ruang Hati. Nah, kita akan membahas mengenai cinta untuk anak broken home, Bu, untuk episode kali ini. Oke, nah tapi sebelum kita masuk lebih jauh, kita samakan dulu nih persepsi kita tentang definisi broken home ya. Broken home yang akan kita bahas adalah istilah yang muncul saat keluarga mengalami perubahan struktur menjadi tidak utuh karena berbagai sebab. Di antaranya ketidakharmonisan dan pertikaian yang terus-menerus dalam rumah tangga, ketiadaannya kasih sayang, yang berujung pada perceraian, penelantaran, atau meninggalkan keluarga. Nah, dalam keluarga yang demikian, fungsi dan peran tentu tidak berjalan dengan semestinya, sehingga membawa berbagai dampak, terutama bagi anak-anak sebagai korban. Nah, bagaimana sih Bu sebenarnya broken home dalam istilah tadi itu kemudian mempengaruhi kehidupan secara keseluruhan dalam sebuah keluarga? Oke, baik. Broken home memang biasanya identik dengan perceraian, gitu ya. Jarang digunakan kata broken home untuk untuk keluarga yang salah satunya orang tuanya misalnya meninggal, atau mungkin sebetulnya sudah disfungsi, gitu. Biasanya tidak digunakan Hilang broken juga home. ya, betul. Iya, mereka banyak menggunakan hanya untuk perceraian. Padahal mungkin kalau kita lihat secara makna lebih luas, broken home itu ya seperti yang Mbak Ella jelaskan, fungsi dalam keluarga itu sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ya umumnya karena konflik yang tidak berkesudahan, adanya KDRT, adanya masalah orang tua menjadi kecanduan apapun itu, gitu ya. Atau bahkan orang-orang tua yang sangat sibuk dengan diri sendiri, sehingga fungsinya dalam keluarga itu juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, betul yang tadi dijelaskan bahwa yang akan kena dampak paling besar itu adalah anak, gitu ya. Karena untuk anak, keluarga itu tempat dia berlindung, tempat yang paling aman, tempat dia berpulang dan kegiatan sehari-harinya dia akan berpulang ke rumah. Kemudian orang tua itu adalah pemberi dukungan, kasih sayang, dan rumah itu juga harusnya memberikan kedamaian, gitu ya. Dan orang tua juga harusnya juga menjadi semacam contoh dalam menjalani hidup bagi anak-anaknya. Nah, yang harus digarisbawahi bahwa rumah adalah tempat tumbuh kembang anak secara fisik, secara emosional, dan spiritual. Nah, ini akan terganggu gitu proses ini apabila orang tua memutuskan untuk bercerai. Betul. Nah, proses bercerai itu sendiri juga sangat menentukan akan seperti apa dampaknya pada anak-anak. Umumnya yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita saksikan, saat orang tua bermasalah, mereka tuh lebih fokus kepada diri sendiri dengan masalahnya. Dan seringkali mengabaikan, ya kan,
apa namanya untuk memahami apa yang terjadi secara eh, emosional terhadap anak gitu. Mereka menyebut biasanya, oh ya kita sangat mempertimbangkan anak demi anak gitu ya. Tetapi mengabaikan ini tuh sebetulnya yang sangat terkesan bahwa anak-anak itu akan sangat terdampak secara psikologis. Mereka mungkin diam, tapi dikala mereka mengetahui orang tuanya akan berpisah, itu pasti mereka sangat kecewa, sangat sedih, bahkan marah gitu. Bahkan mereka marah. Nah, akumulasi perasaan-perasaan ini akan membuat menjadi kompleks situasi dan seringkali membuat mereka depresi, dan tidak jarang mereka tuh akhirnya memikirkan ingin mengakhiri hidupnya karena ya sudah rumahnya runtuh gitu ya rasanya. Kemudian juga kayak semacam nggak ada lagi tujuan hidup, nggak ada lagi penyemangat dalam hidup ini karena orang tuanya berpisah. Nah, yang sangat terdampak itu memang ada 3. Secara emosi, jadi umumnya jadi depresi, cemas, khususnya remaja-remaja. Mungkin kalau anak-anak kecil belum terlalu mengerti, tapi mereka juga merasakan. Gitu. Pasti merasakan ya, betul. Ya, kalau yang lebih dewasa mungkin masih lebih bisa menalar gitu ya, dan mungkin sedikit pemahaman juga ada. Kemudian secara pendidikan tuh otomatis biasanya hasil sekolahnya sangat menurun nilainya. Kemudian jadi malas belajar. Boro-boro belajar ya, memikirin situasi di rumah aja udah pusing kayaknya. Jadi gitu, semangat hilang gitu ya. Betul. Nah, yang jeleknya lagi biasanya berimbas bukan hanya ke dirinya, bukan cuma nilai turun, malas belajar, kemudian suka polos. Kalau sudah mulai kayak bikin keributan juga di sekolah. Bikin huru-hara ya. Itu mungkin dia mengeluarkan kegalauannya yang tidak ada tempatnya, jadi seperti itu. Dan yang terakhir adalah secara sosial. Nah, umumnya anak-anak yang mengalami masalah ini, mereka tuh cenderung jadi kasar dan agresif, sehingga ya udah kan bullying itu menjadi kayak apa ya, untuk mereka tuh cara penyaluran ketidaknyamanan Emosi negatif. Betul. Dan yang sayangnya ya Mbak Ella ya, ini efeknya itu bisa sampai 10-20 tahun. Jadi lama ya. Cukup panjang. Betul. Ya, dan umumnya tuh ya itu sifatnya tekanan jiwa. Jiwanya sangat tertekan, emosinya sangat tertekan, dan seringkali mereka tuh juga berakhir untuk mengatasi ini harus sampai perlu bantuan, apakah psikolog, apakah psikiater, karena dia tidak mampu menangani, orang tua juga tidak bisa membantu gitu. Betul. Dan ini agak menyedihkannya, itu di Indonesia setiap 1 jam itu terjadi 40 perceraian, Bu. Kalau berdasarkan data BPS, dipastikan setiap 5 pernikahan terdapat 1 perceraian. Jadi bayangkan betapa anak-anak yang terdampak itu begitu banyak harus mengalami hal yang tadi Ibu sampaikan. Dan ini walaupun ya Mbak Ella ya, maksudnya ini tidak mutlak semua anak akan mengalami begitu. Betul. Bahwa sedih pasti semua, kecewa pasti, marah semua rasanya. Nggak ada yang senang hati gitu ya. Orang tua yang berpisah. Iya, tapi setiap orang tidak otomatis. Pertama, jenis perceraian setiap rumah tangga dengan cerita yang beragam, ya. Mungkin sikap-sikap orang tua yang berbeda. Kemudian juga dampak kepada anak dengan jiwa anak, karakter anak, itu juga menentukan. Nah, anak-anak yang punya perspektif positif artinya akan lebih baik kondisinya. Karena mungkin dia berpikirnya, oke, keadaan seperti ini, gimana solusinya untuk saya? Apa yang terbaik untuk saya? Dia fokus ke situ. Dia tidak memikirkan lagi lah dari sisi orang tua. Nah, dia lebih memikirkan solusinya, betul, akan lebih baik. Ya, lebih ketolong. Tapi anak-anak yang katakanlah kalau mereka yang perspektifnya agak negatif,
yang negatif ini entah bawaan dia atau juga bagian dari keturunan dari orang tua gitu ya. Nah itu pasti dia akan orientasi lebih ke kesedihannya, kemarahannya, melihat masa depan suram gitu ya. Jadi memperburuk situasinya, jadi lebih buruk untuk dia. Jadi Bu, sebenarnya apa aja jadinya yang harus kita perhatikan gitu ketika hal ini terjadi agar tadi dampaknya nggak seburuk itu gitu. Tadi kan memang beda-beda ya setiap anak ya. Nah, sebetulnya kan gini, waktu sebelum bercerai itu kan ada suatu proses. Ya di antara orang tua gitu kan. Ya harusnya tidak kecocokan saja. Kalau hanya sekedar tidak kecocokan, itu solusinya kan bukan satu-satunya adalah bercerai. Bercerai itu kan adalah suatu solusi ya dari suatu masalah yang tidak terpecahkan. Inilah yang terbaik itu solusinya. Agar tidak berkepanjangan larut-larut, melukai ya. Yang tidak enak. Iya, dan hal-hal yang tidak bisa diperbaiki itu tidak akan diperpanjang lagi. Karena misalnya KDRT atau kecanduan, akhirnya salah satu pihak memutuskan sampai di sini, karena ini lebih buruk kalau didiamkan. Kalau sekedar percekcokan atau ketidakcocokan dengan cara atau sudut pandang, mungkin yang terbaik adalah memang mencari dulu bantuan dan mencari mediasi, bantuan para ahli gitu ya. Betul. Namun kalau ini sudah dilakukan semua dan tidak berhasil, yang terbaik adalah memang dilakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang damai. Jadi kalau orang tua berkomitmen bahwa ini anak adalah anak mereka akan bekerja sama nih, mengasuh bersama. Jadi anak-anak ini harus tetap baik. Nah, diperlukan memang satu pengorbanan, yaitu menekan ego dari orang tua. Karena umumnya kan apabila sudah berkonflik, masing-masing memegang prinsipnya, memegang kehendaknya gitu kan. Jadi memang diperlukan suatu kedewasaan, pendekatan yang win-win. Baik, yang terbaik untuk orang tua, bapaknya, untuk ibunya, dan untuk anak-anaknya. Jadi harus melihat dari semua aspek keluarga gitu. Nah, seringkali realita itu tuh anak tuh nggak dilibatkan dan tidak dipersiapkan. Ini kan ada perubahan kalau mereka sudah mengatakan cerai. Struktur yang tadinya ada bapak, ada ibu, ada anak, ini kan akan runtuh. Salah satunya tidak akan berjalan ya. Betul. Nah, kan tidak bisa hanya ini antara ibu dan anak, antara ayah dan ibu, anak juga ada nih di sini jadi penonton gitu ya. Nah itu yang terbaik anak dipersiapkan. Mereka harus tahu bahkan ada perubahan yang benar-benar luar biasa dalam rumah tangga ini gitu, dan mereka perlu tahu. Nah tentu ya orang tua itu tidak akan menceritakan keseluruhan masalahnya. Ya. Detail-detailnya nggak perlu ya. Ya diprekondisi gitu, diprekondisi akan ada perubahan. Karena walaupun orang tua diam, ributnya di dalam kamar tanpa suara pun gitu ya yang bisa didengar anak-anak tahu, anak-anak bisa merasa. Sementara jangankan sampai ke masalah yang serius ini, dikala ibu tidak nyaman kepada bapak, apalagi tidak nyaman kepada anak sebetulnya merasakan gitu. Tetap aja ya, suara piring misalnya beda tuh cara naroknya ya. Anak juga terasa ya, oke. Nah ini memang untuk menangani ini nih bagaimana gitu ya dari sisi anak. Yang kita harus perhatikan memang ada 3 sih, komunikasi, kemudian kayak memberikan suatu jaminan dan juga mendekatkan anak kepada Tuhan. Nah kalau komunikasi orang tua memang harus berbesar hati, bukan dari hati ke hati. Jelaskan dengan bahasa anak yang sederhana sesuai usia anak yang bisa dimengerti. Dan jangan sekali-kali berbohong. Karena itu akan sangat-sangat buruk dan anak tahu suatu hari kebohongan pun pasti akan terbongkar juga ya, betul. Dan saat menyampaikan itu perlu juga memperhatikan reaksi anak, reaksi rasa tubuh, ekspresi,
mungkin dia hanya diam, harus peka. Dan apabila anak itu mengeluarkan air mata, kelihatan sangat down, jangan dihakimi gitu. Rasa sedih, kecewa itu wajar mendengar berita buruk. Apalagi yang mempengaruhi keseluruhan kehidupannya dia gitu kan ya. Betul, dan sangat besar kepada jiwa dampaknya. Jadi tentu ini sesuatu yang sangat membuat anak itu sangat shock dan tidak pernah ada anak yang memikirkan dan mengharapkan ini terjadi. Betul. Walaupun kadang-kadang mereka punya orang tua yang mungkin bisa disebut sebagai toxic parenting gitu. Itu pun kadang-kadang mereka tidak mengharapkan sebagai solusinya. Bukan inginnya berubah aja ke arah yang lebih baik gitu ya, dibandingkan harus berpisah ya, betul. Betul. Karena pasti biar gimana seburuk apapun ibunya adalah ibunya, ayahnya adalah ayahnya, tidak tergantikan oleh siapapun. Betul. Ya. Nah, baiknya juga orang tua itu memberikan kayak semacam jaminan lah saat komunikasi, ya, bahwa misalnya menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi hanyalah ibu dan ayah tidak satu rumah, gitu. Tapi ibumu tetap ibumu, ayahmu tetap ayahmu, dan kami berdua tetap hadir dan tetap bisa ditemui setiap saat, tetap bisa akan menjalankan fungsi sebagai keluarga, sebagai ibu ya ibu, ayah ya ayah, juga akan mengurus pendidikan kalian. Biasanya mereka akan waktu masa depan saya gimana betul, hak-hak saya gimana gitu ya. Iya, dan penting juga ditekankan bahwa perceraian ini tidak berarti salah satu orang tua mereka menjadi hilang. Ada, cuma keduanya ada, cuma tidak satu rumah. Dan yang terakhir itu tadi ya, mendekatkan kepada Allah gitu. Jadi pada Tuhannya. Kalau orang tua yang menjalankan fungsi sebagai parentingnya dengan baik, pasti dia sudah memperkenalkan anaknya kepada Tuhan. Mendekatkan juga gitu ya. Karena ini akan sangat membantu. Pendekatan pada Tuhan, dia berkomunikasi dengan Tuhan, akan sangat membantu anak itu merasa lebih tenang. Dan ada suatu kekuatan besar di mana dia bisa menyandarkan semua masalahnya gitu. Menyampaikan semua masalahnya. Orang tua juga mungkin bisa melengkapi, bisa misalnya menjelaskan, oh mama yakin, kayak di surat Al-Baqarah 45, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi memberi motivasi tapi dengan mencontohkan diri sendiri, enggak sekedar nasihat dan petuah aja ya. Sesuatu. Terus bisa juga ya di surah lain, di ayat yang sama, di 286 dikatakan Allah tidak akan memberi seseorang, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Mama percaya itu gitu, atau ayah percaya itu. Tentu ini akan sedikit banyak ya rilis atau membantu anak itu, ada sesuatu kekuatan yang lebih besar yang bisa saya sandari gitu. Bisa juga mungkin menceritakan bahwa di surat Insyiyah 5-6, sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi ada kayak secerca harapan, ini tidak enak, tapi nanti di ujung sana insya Allah ada cahaya ya, betul. Pasti ada keindahan. Harus diperhatikan. Oke. Jadi itu 3 poin penting ya Bu ya, yang harus kita tekankan sebelum perceraian itu terjadi, sehingga mempersiapkan mereka menghadapi kemungkinan yang terburuk, mengurangilah dampak buruk dari perceraian itu. Nah sekarang Bu, tadi itu persiapannya, tapi ketika sudah terjadi perceraian itu, hak-hak anak kan tetap harus dipenuhi ya. Walaupun tadi disfungsi terjadi pasti, perubahan itu terjadi. Nah, bagaimana Bu pola pengasuhan yang sebaiknya diterapkan ketika terjadi perceraian itu? Apa kalau sekarang ada co-parenting atau apa gitu ya Bu ya? Iya. Nah, mungkin siapapun yang akhirnya di pihak
mengasuh anak, apakah ibu, mayoritas ibu ya, kita Ibu asumsikan sebagai ibu wali gitu ya, ya, betul. juga ayah gitu ya. Mm-mm. Yang perlu dilakukan adalah satu, sebisa mungkin menjaga stabilitas gitu ya. Dalam kondisi yang buruk ini tapi ada sesuatu yang stabil gitu. Tidak semuanya ini berguncang gitu. Ada sesuatu yang stabil. Nah, salah satu menjaga rutinitas. Apapun yang ada rutinitas dalam keluarga itu dijaga, jangan hilang. Misalnya setiap pagi ibu pasti menyiapkan teh sarapan, Buat menyiapkan nasi sarap. goreng, mengantar kita, mencium kening atau cium tangan sebelum kita berangkat sekolah, itu tidak boleh hilang. Misalnya juga biasanya sore hari pasti ibu ada membuat apa ya, semacam snack kecil gitu ya, yang kita mungkin disiapkan juga minuman, dan biasanya kita adalah setengah jam ngobrol-ngobrol berkumpul. Nah itu harus ada. Biasanya ibu kalau malam sebelum tidur kita Bacain semua cerita. selimutnya dibenerin ya gitu ya, ibu matiin lampu, kita suka lupa, itu nggak boleh hilang. Itu sedikit banyak membantu menjaga bahwa ada yang nggak berubah juga nih, ada yang tetap normal gitu. Dan bagi pasangan yang berpisah, ada satu hal yang sangat harus dihindari, yaitu tidak boleh menjelekkan pasangan. Penting nih ya, garis bawah ya. Iya, kan cenderung sayang benar, mungkin ada ego ya, itu makanya di awal ego itu harus di apa namanya, betul-betul diredam hanya cuma demi anak. Nah, jangan sekali-kali, karena menjelekkan ini ada dua titik sih tempatnya. Either waktu pertama menyampaikan bahwa kami ingin bercerai gitu ya, alasannya apa, pasti kan anak tanya ya. Betul, kenapa? Atau dikala menjalankan komitmen. Jadi waktu saya oke, sudah nanti ayah akan kasih uang sekolah, uang jajan dari ayah. Ayah tiap minggu bisa ditemui, kita gantian, weekend sama ibu, weekend sama ayah gitu. Bisa saja setelah berjalan ini tidak terlaksana karena satu kondisi. Betul. Nah, jangan lagi nanti salah satu pihak yang mengasuh itu kemudian menggunakan kesempatan ini untuk menjelekkan. Karena dampaknya anak bukan akan fokus pada ayah saya salah dan benar. Anak tidak akan berpikir itu, tapi yang ada anak itu menjadi insecure dan trauma. Jadi dampaknya itu buruk, bukan ke persepsi ibu saya baik dan benar atau ayah saya baik dan benar dan salah satunya yang tidak benar. Tidak seperti itu, dampaknya justru merusak jiwa anak itu. Nah, kemudian yang lainnya lagi adalah quality time. Ini harus ditingkatkan gitu. Kalau misalnya tadinya biasa ngobrol-ngobrol setengah jam, ditingkatkan lebih banyak, mungkin menjadi 1 jam. Yang biasanya ngobrol rame-rame, mungkin ada juga yang kayak one on one-nya. Dari hati ke hatinya ya. Ya, karena dengan quality time ini itu diharapkan dia dapat mengurangi kesedihan dan mengurangi rasa kehilangan gitu. Kemudian juga kayak ditingkatkan lagi perhatiannya, kemudian juga kedekatannya lebih lebih kuat lagi. Jadi anak tidak merasa ini sangat terbuang gitu, ada stabilitas lah gitu ya. Terus dalam berinteraksi, kalau dulu kan ibu orang tua lebih banyak bicara, sekarang di Bali lebih banyak mendengar karena ada yang lagi luka ini gitu kan. Iya, dalam proses healingnya itu pengennya didengerin gitu ya Bu ya. Betul. Dan di situ sebetulnya ada satu kesempatan. Satu, kalau ibu dan banyak mendengar atau orang tua banyak mendengar, bisa menangkap apa yang terjadi dalam perasaan dan jiwa anak ini. Kalau ada yang katakanlah ke arah negatif, sedikit banyak bisa bisa diarahkan ke arah positif. Karena sebetulnya rasa penderitaan, rasa sedih gitu ya yang berlebihan ya, apalagi orang kan suka disebut anak broken home adalah korban. Nah, itu aja udah mengkondisikan dia sebagai orang gitu. Iya, tidak berdaya gitu kan. Iya, ada di posisi itu. Pikiran dan perasaan itu sebetulnya karena lebih banyak di pikiran sebetulnya dan imajinasi dan kekhawatiran. Realitanya nggak seburuk itu. Nah,
Nah, ini yang memperburuk. Makanya ada kata-kata orang asing yang bilang gini, jangan suka berpikir berlebihan. Karena itu pasti, kalau sudah habis nih, stok kita berpikir ini adalah A, B, C, D, E, pada akhirnya dia akan melihat pada negativity. Dan itu menghabiskan energi gitu loh ya Bu ya. Iya, jadi jangan biarkan anak diam, tidak didengarkan, sendirian, dia berpikir habis akhirnya ke arah negatif, dan banyak yang betul-betul hanya pikiran, imajinasi. Wah, saya akan surau, wah saya akan nggak bisa kuliah, wah saya akan. Realitanya belum tentu seperti itu. Nah, ini dibutuhkannya makanya kedekatan, bonding waktu lebih banyak. Kalau ini Bu, kalau peran keluarga besar mungkin ada dalam hal ini membantu. Iya, mungkin gini, kalau saya bayangkan yang terbaik adalah jika orang tuanya sibuk mungkin dalam proses perceraian, kehadiran keluarga yang lain ada di rumah untuk menemani mereka supaya tidak terjebak tadi ya, banyak melamun, banyak berpikir, banyak sedih, itu membantu. Tapi tidak bisa menggantikan peran orang tua. Tetap yang berperan kunci orang tua yang memegang ini ya. Mereka kan juga resahnya dengan orang tuanya, tidak resah dengan yang lainnya. Betul. Jadi kehadiran orang tua ini untuk memberikan stabilitas itu sangat diperlukan. Baiklah. Nah, jadi bagaimana Bu kita bisa mencurahkan cinta tadi untuk anak broken home? Berarti lebih banyak waktu, lebih banyak perhatian ya untuk mereka ya. Iya. Dan juga begini ya, banyak lakukan kegiatan bersama, jadi penyemangat juga kan, dan mereka jadi diajak kepada hal positif karena melakukan kegiatan bersama, banyak meluangkan waktu bersama, kebersamaan itu terasa juga membuat suatu kekuatan. Mungkin juga ada yang dibahasakan kan bahasa kasih, bahasa cinta, kan ada 5 tuh. Betul. Ada yang dengan ucapan, pelayanan, waktu, hadiah, gitu ya, sentuhan. Nah, lihatlah anak itu tuh kebutuhannya di mana. Setiap anak kan beda tuh. Betul. Mungkin dia punya 2, dia senang pelayanan, sama mungkin dia senang dengan hadiah gitu. Nah, jadi untuk anak yang ini mungkin ibunya lagi anaknya belajar, tiba-tiba datang kasih kue sepotong dengan minuman, itu so sweet, betul. Ya. Hadiah, dia senang hadiah. Ibunya ngasih hadiah nggak harus selalu bersifat mahal dan materi gitu. Bisa saja ya berupa tulisan kecil gitu ya, mungkin diselipin di bawah bantal, apa di tas sekolahnya gitu. Wah, kamu kemarin membantu ibu luar biasa, ibu sangat senang, ibu bangga kamu, I love you. Nah, itu kan juga sangat menyentuh gitu kan. Betul. Hanya memasukkan makanan yang snack kecil yang mungkin secara nilai sangat rendah gitu, tasnya kejutan gitu kan, terasa ya gitu, dengan cinta gitu. Jadi intinya semua kesedihan itu, semua luka itu kalau bisa ditutup dan diisi tadi dengan berbagai cinta yang bisa kita lakukan gitu ya Bu ya, dengan perhatian itu, kebersamaan itu. Banyak didengarkan gitu kan. Cuman gimana nih Bu, ada hubungannya sama stigma di masyarakat. Biasanya yang namanya anak broken home itu nakal tadi ya, karena tadi tuh dampak-dampak yang diperoleh, ataupun nanti menjalin hubungan nanti bisa hancur juga seperti orang tuanya. Hal-hal seperti itu gimana kita ngelihatnya Bu? Sebenarnya kan kasihan ya, karena mereka udah ada luka nih, bukannya dibantu, dikasih sayang kita berikan, tapi malah jadi menghakimi gitu. Ya, itu kan kalau misalnya itu disampaikan oleh orang lain, kita kan nggak punya kendali ya di situ. Kita nggak punya kendali sama sekali. Dan sebetulnya kan dalam hidup kita ini ada kayak semacam 2 lingkaran. Satu lingkaran yang di dalam, di mana kita punya pengaruh dan kita bisa mengendalikan, ya. Dan satu lingkaran di luar yang kita memang nggak bisa kendalikan dan nggak bisa pengaruhi. Nah, yang di luar kita memang sudah tidak bisa apa-apakan. Tapi kalau tadi di dalam, anak itu dibangun lagi. Kan salah satu dampak yang luar biasa dari broken home itu kayak di samping kesedihan dan lain-lain tadi, kecewa, marah,
juga percaya diri biasanya sangat-sangat Hancur ya. menurun. Betul. Ini kalau sudah dibangun kembali dengan melalui cara-cara tadi oleh orang tuanya, insya Allah dia lebih kuat. Dan dikala mungkin dia menghadapi situasi itu, misalnya dia berhubungan, kemudian calon bilang, gak usah lah sama dia, kayaknya dia dari keluarga yang berantakan gitu ya, misalnya. Ya, anak itu insya Allah juga akan bisa menyikapi bahwa mungkin juga ini nggak tepat, keluarga ini memang dia nggak tepat bukan untuk saya. Pasti punya rencana kasih sayang lebih baik gitu. Betul. Dan sebenarnya ada banyak juga ya Bu dari keluarga broken home tapi menjadi sukses dalam kehidupan juga tidak sedikit ya Bu ya yang seperti itu. Betul. Sebetulnya kalau dilihat dari faktor masa depan anak broken home dan anak yang dari keluarga utuh itu kesempatan sukses dan gagalnya sama. Sama, gitu. betul. Sama. Karena saya kasih contoh lah, misalnya 2 orang gitu ya. Kita lihat misalnya orang yang keluarganya tadinya broken home. Kita contohkan saja misalnya Barack Obama. Jadi presiden orang kulit hitam pertama yang tidak pernah bisa di Amerika dicapai, itu terjadi gitu. Dia broken home. Kemudian ada lagi orang terkaya di dunia, Jeff Bezos. Itu juga ya. Satu penemu e-commerce pertama di Amazon gitu, Amazon.com itu luar biasa karena strugglingnya mungkin ya. Jadi dia tidak berfokus pada kesedihan dan segala kegagalan dan tidak bertindak, tapi dia fokus pada bagaimana dia memajukan dirinya menjadi orang yang sukses dan dia menekuni passionnya. Jadi sama saja begitu orang yang keluarga itu kan yang berakhir kita lihat dengan apa ya tidak berhasilan. Betul. Jadi sebenarnya kansnya sama ya, jadi aman lah. Baik, mungkin itu ya Bu ya pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak sudah berbagi dan sharing kepada kita untuk cinta bagi anak-anak broken home. Jadi jangan khawatir, meskipun berasal dari keluarga broken home tetap bisa sukses, tetap bisa berhasil di kehidupan. Dan yang jadi intinya adalah kita harus mengisi lebih banyak cinta bagi mereka untuk menutupi tadi ketidakutuhan itu. Mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih Ibu untuk sharingnya ya. Kita berjumpa lagi untuk episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.